Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emratul Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Saya ini akan membacakan ayat Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk pada suatu negara itu betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan dilimpahkan rahmat kepada mereka berupa rahmat yang diturunkan dari langit dan diterbitkan dari bumi. Tapi seandainya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan menerima balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Baik Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu yang senantiasa disembah setiap hari. Mengenal Allah, ma'rifatullah. Nah, jadi Allah itu mengatakan seandainya penduduk di suatu negara itu beriman dan bertakwa akan dilimpahkan rahmat dan karunia. Nah, ini dalam rangka mengenal Allah itu kan ada 3 caranya. Only 3 for news, for acknowledge, for recognize. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, salasatu arkan. Ada 3 rukun, 3 macam untuk mengenal Allah. Pertama, kenal namanya. Ternyata namanya adalah Allah. Qul innani anallah. Yang kedua, kita kenal dengan sifat-sifatnya. Sifatnya itu yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih maha penyayang, Al-Malik, maha memiliki, Al-Quddus, maha suci. Padik sonang. Malikul Quddus, As-Salamun, Al-Mu'minun, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbal, Al-Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Ada 99 Asma'ul Husna. Itulah nama-nama Allah. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau kita bandingkan dengan kitab Taurat, kitab Perjanjian Lama, misalnya Yesaya 44 ayat 6, Allah menyatakan, akulah Alfa, akulah Omega. Dalam bahasa Al-Qur'annya, huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang paling pertama, paling duluan tanpa awal, dan beliau Allah lah yang paling akhir tanpa ada yang mengakhiri. Artinya beliau senantiasa ada. Jadi Bapak dan Ibu terhormat, ini juga menjadi ajaran Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam mengajarkan kepada murid-muridnya, akulah Alfa, akulah Omega. Ada juga ayat-ayat yang lain yang setara dengan kitab Yesaya 44 ayat 46. Akulah Alfa, akulah Omega. Jadi ketika Nabi Isa alaihi salam menyampaikan kepada kaumnya, ada yang berbelanja enggak? Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya, akulah Alfa, akulah Omega. Disangka oleh orang tertentu menafsirkannya Nabi Isa itu sendiri yang Alfa dan Omega. Padahal tidak. Nabi Isa hanya menyampaikan bahwa Allah mengatakan kepadaku, akulah Alfa, akulah Omega. Akulah awal dan akulah akhir. Awalnya tanpa diawali, akhirnya tanpa ada yang mengakhiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat qidam. Qidam itu senantiasa sejak dahulunya ada. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat baqa. Baqa itu artinya kekal sampai tiada akhir selama-lamanya dan tidak akan pernah binasa. Nah, jadi Bapak dan Ibu terhormat, tentang akulah Alfa, akulah Omega, itu terjemahan dari bahasa Yunani, bahasa Romawi. Kenapa bahasa Yunani, bahasa Romawi yang mendominasi dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru?
karena waktu itu mereka berada di puncak kebudayaan mereka, di mana Romawi menjajah Palestina. Palestina yang berpaham tauhid, orang-orang Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi lainnya, bertemulah dengan orang Romawi yang biasa bertuhan kepada dewa-dewa. Jadilah terjadi benturan peradaban antara barat dan timur. Terjadilah Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri itu perang pemikiran antara pakar-pakar Romawi, Yunani dengan pakar-pakar tauhid dari Palestina, yakni orang Yahudi. Nah, yang satu berlandaskan paham syirik, yakni banyaknya Tuhan, Romawi dan Yunani. Yang satu dari Timur Tengah berpaham tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, antara dua benturan ini yang dimenangkan waktu itu adalah benturan dari Romawi. Kenapa? Karena Romawi ini mempunyai kekuatan tentara dan waktu itu dia menjajah di daerah Timur Tengah dan menjajah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, menjajah sampai ke Yerusalem. Akibat jajahan mereka itu, mereka mengutip memang kitab-kitab peninggalan suhuf, peninggalan Nabi Musa, dan Nabi Isa. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, akibat pertemuan terjadi sinkritisme, sehingga terjadilah penamaan dari nama-nama orang Timur Tengah dinamakan dengan nama Yunani dan Romawi. Nama-nama Zeus, Paulus, yang ada us-usnya itu berasal dari Romawi. Nah, dilengketkan kepada orang-orang yang ada di Timur Tengah, termasuklah Yesua, yakni Nabi Isa menjadi Yesus. Nah, kenapa? Itu memang logat dari logat lidah dari orang-orang Romawi memang seperti itu, selalu us. Sedangkan logat dari Palestina atau logat dari orang Yahudi, Arab, Aramaik itu selalu ujungnya a. Jadi Yesha, Isa, Yosua, Isa, Musa, tidak ada satupun yang pakai us kecuali Nabi Yunus. Yang lainnya tidak ada. Itu pun Nabi Yunus itu pun tidak pula seluruhnya berlahjah atau intonasi dari orang-orang Romawi dan Yunani. Jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala huwal awwal wal akhir. Engkaulah yang alfa, engkaulah yang omega, engkaulah alif dan engkaulah ya. Itu artinya, karena di dalam huruf Romawi itu awalnya dari alif atau alfa dan ujungnya o, omega. Sedangkan di dalam Arab alif juga awalnya a dan ujungnya adalah, kalau dalam ujungnya ya. Kalau dalam huruf Latin awalnya a, ujungnya z atau z. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, begitulah manusia ma'rifatullah, mengenal Allah dengan dua cara macam. Yang pertama, yang dari Timur Tengah melalui wahyu yang diberikan kepada para nabi. Jadi diturunkan langsung kepada nabi-nabi sehingga dia mengenal Allah. Sedangkan dari Romawi dan dari Yunani, dia berdasarkan filsafat dari bawah menuju ke atas. Dia perhatikan satu persatu dari alam ciptaan Allah. Seluruh ciptaan Allah itu umpamanya makhluk hidup, seluruhnya matanya dua, baik makhluk yang tinggal di atas bumi maupun di laut. Ikan-ikan semuanya tidak ada yang matanya tiga, semuanya dua. Makhluk hidup di bumi juga matanya dua, manusia, kerbau, sapi, burung-burung yang terbang, bahkan cacing pun, ular pun matanya dua juga. Jadi ada kesamaan penciptaan. Nah, akhirnya berpikir, kalau pola penciptaannya satu, berartinya Tuhan itu satu, penyebab pertama.
Tidak ada dua model penciptaan, satu model semuanya. Ciri-ciri makhluk hidup itu ialah mampu mengembangkan keturunannya dan dia memerlukan energi. Sama semuanya seperti itu. Nah, kalau begitu ada satu penciptaan, maka orang Yunani merumuskan bahwa sang pencipta ini memang tidak tahu namanya, tapi dia rumuskan ada sang prima causa. Di dalam bahasa Arab disebut dengan asbabul wujud, penyebab pertama dari alam semesta ini menjadi ada. Siapa dia? Huwal awalu, Allah yang paling awal. Jadi apa diminta hormat? Nah, ini renungan pemikiran dari filsafat. Cuma karena dari bawah menghadap ke atas istilahnya, itu kadang-kadang bisa sampai bisa tidak, atau tidak cukup umur memikirkannya, tahu-tahu sudah meninggal dunia. Sedangkan yang dibawa oleh nabi-nabi, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala dari atas langsung ke bawah. Yang diincarnya adalah orang-orang yang cerdas, yang disebut dengan siddiq, amanah, tabligh, fatonah. yakni orang yang paling cerdas, kemudian mau menyampaikan, siddiq, orang jujur. Nah, itu persyaratannya, orang yang bisa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dari huwal awalu itu tadi. Nah, jadi ada modelnya dari bawah ke atas, ada dari atas ke bawah. Nah, para imin terhormat, itu diterangkan namanya siapa? Namanya tidak tahu. Orang Yunani mengatakan ada Mr. X yang sangat berkuasa. Maka di dalam Islam disebutkan di dalam surat Toha ayat 14, Qul innani anallah la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain Allah. Innani anallah, namaku adalah Allah. Nah, demikianlah para imin terhormat, perjalanan pun sudah sampai. Nanti kita sambung lagi pada waktu yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau dicari? Pasar? Nggak ada? Nggak ada yang mau dicari? Nggak ada ya?